Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat untuk kamu sekalian. Selamat bergabung kembali dalam pembelajaran matematika wajib pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita melanjutkan topik kita masih dalam konteks program linier. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Jadi apa-apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu menentukan DHP, menentukan SPLTV atau SPLDV atau model matematika, dan menentukan titik pojok serta menentukan nilai optimumnya akan kita lakukan sekaligus dalam soal kontekstual. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari buku kita halaman 71 ya. Permasalahan kontekstual berbentuk PR, LDV dan penyelesaiannya. PR, LDV itu adalah program linier dua variabel. Dalam hal ini ada dua pokok permasalahan. Yang pertama yaitu merancang model matematika dari kendala atau syarat dan fungsi tujuan PT LDV, dan yang kedua menyelesaikan permasalahan kontekstual yaitu sampai pada nilai optimumnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Contoh soalnya kita ambil dari LKS 5 ya. Dalam hal ini sebagai contoh 1 yaitu LKS 5 nomor 1. Saya baca soalnya. Untuk membuat barang tipe A diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 2 jam kerja mesin 2. Untuk membuat barang tipe B diperlukan 5 jam kerja mesin 1 dan 3 jam kerja mesin 2. Setiap hari masing-masing mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan X barang tipe A dan Y barang tipe B, maka model matematika yang tepat adalah, jadi yang ditanya adalah model matematikanya. Kita lihat penyelesaiannya, yaitu jawab. Yang pertama adalah pemisalan. Kita lihat, misal tipe A adalah X dan tipe B adalah Y. Kalimatnya satu persatu kita terjemahkan ke dalam kalimat matematika ya. Yang pertama adalah masalah penggunaan mesin 1, yaitu di model matematikanya ya. Yaitu mesin 1 itu digunakan 4 jam untuk barang tipe A dan 5 jam untuk barang tipe B, yaitu menggunakan waktu paling banyak 15 jam tiap hari. Kemudian yang kedua, penggunaan mesin kedua, yaitu 2 jam untuk barang A dan 3 jam untuk barang tipe B, dan menggunakan waktu kurang dari atau sama dengan 15 jam. Karena kedua barang ini adalah barang nyata yang tidak mungkin negatif, maka kita tambahkan X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Inilah model matematika dari persoalan kita yang pertama. Saya ulang, model matematikanya adalah 4X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 15, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 15, X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah B. Ya, pilihannya adalah B. Sekarang untuk berikutnya kita ambil soal nomor 4 sebagai contoh duanya ya. Sebagai contoh duanya adalah soal nomor 4 yaitu halaman 73. Saya baca soalnya dulu. Seorang pedagang buah setiap harinya menyediakan uang Rp330.000 untuk membeli jeruk dengan harga
Rp2.500 per kilogram dan mangga Rp3.000 per kilogram untuk dijual. Jumlah jeruk yang dia beli tidak kurang dari 3 kali jumlah mangga. Jika banyak jeruk yang dibeli dinyatakan dengan X, sedangkan banyak mangga yang dibeli dinyatakan dengan Y, maka sistem pertidaksamaannya adalah jawab. Yang pertama tetap kita lakukan adalah pemisalan. Sebenarnya di soal sudah dikatakan di sana, yaitu misal jeruk sama dengan X dan mangga sama dengan Y. Diminta adalah sistem pertidaksamaannya, yaitu SPT LDV atau sama itu dengan model matematikanya ya. Sekarang satu demi satu kita tuntaskan. Pertama, masalah penggunaan modal. Ya, modal 330.000 digunakan untuk membeli jeruk di mana harganya 2.500 per kilogram. Kita tuliskan 2.500 X, dan untuk membeli 3.000 rupiah per kilogram mangga yaitu 3.000 Y lebih kecil sama dengan 330.000 ya. Karena ini pertidaksamaan boleh sama-sama kita bagi dengan 500 ya. Dibagi dengan 500, maka sini tinggal 5X tambah 6Y kecil sama dengan 660 ya. Kemudian yang kedua yaitu masalah banyak buah. Ya, katanya di sana adalah jumlah jeruk yaitu X tidak kurang dari, berarti lebih besar sama dengan 3 kali jumlah mangga yaitu 3Y. Ini dia. X besar sama dengan 3Y. Sama seperti contoh 1 tadi, karena ini barang nyata tidak mungkin negatif, maka kita tambahkan atau lengkapi dengan X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Inilah SPT-LDV-nya atau model matematikanya. Saya ulang, 5X tambah 6Y kurang dari atau sama dengan 660, X besar sama dengan 3Y, X besar sama dengan 0, dan Y besar sama dengan 0. Maka jawaban yang benar adalah B. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan. Sebagai contoh ketiganya, kita ambil dari LKS 6 halaman 76. Kita pilihkan nomor 1. Nomor 1 soalnya, setiap peserta ujian diharuskan menjawab 20 soal tipe A dan tipe B. Soal tipe A harus dikerjakan sedikitnya 3 soal dan tidak lebih dari 12 soal. Sedangkan soal tipe B harus dikerjakan paling sedikit 5 soal dan tidak lebih dari 15 soal. Jawaban benar soal tipe A diberikan skor 4 dan jawaban benar soal tipe B diberi skor 6. Jika Amir salah seorang peserta tes tersebut, maka skor maksimum yang dapat dicapai Amir adalah. Jadi dalam hal ini beda dengan soal contoh 1 dan 2 kita, hanya model matematika ini sudah sampai pada nilai optimumnya. Dalam hal ini adalah skor maksimum. Oke, jadi kita lihat yang pertama tetap pemisalannya. Kita misalkan dulu, yaitu soal tipe A sama dengan X, soal tipe B sama dengan Y. Oke, kita terjemahkan satu persatu ya. Setiap peserta ujian diharuskan menjawab 20 soal tipe A dan tipe B. Diharuskan berarti sama dengan ya, sehingga X tambah Y sama dengan 20. Ini dia model matematikanya ya.
sama dengan 20. Oke, kemudian masalah soal tipe A. Soal tipe A harus dikerjakan sedikitnya 3 soal dan tidak lebih dari 12. Berarti paling sedikit 3, paling banyak 12. Maka kita tulis X-nya besar sama dengan 3, kecil sama dengan 12. Ya, ini dia. Kemudian masalah soal tipe B, yaitu paling sedikit 5 dan tidak lebih dari 15. Maka kita tulis Y-nya besar sama dengan 5, kecil sama dengan 15. Oke, ini kita perlengkapi dengan X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Inilah model matematikanya ya, model matematikanya. Karena yang ditanya adalah, yang dioptimumkan adalah skor, maka besar skor lah yang menjadi fungsi objektif kita ya. Jadi fungsi objektif atau fungsi sasaran yaitu Z sama dengan 4. Untuk soal A skornya kita tulis 4X, dan soal tipe B di 6 skornya maka 6Y. Jadi Z-nya sama dengan 4X tambah 6Y. Oke. Setelah dapat fungsi objektif dan model matematikanya, maka tahapan ketiga adalah menentukan DHP-nya. Oke. Kita selesai satu persatu. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 20. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Koordinatnya adalah, kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 20. Koordinatnya adalah 0,20. Kemudian Y sama dengan 0, maka X-nya juga sama dengan 20. Koordinatnya 20,0. Oke. Yang kedua, yaitu ini X besar sama dengan 3, kecil sama dengan 12. Ini terdiri dari 2 persamaan, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 12. Kemudian yang ketiga, yaitu Y besar sama dengan 5, kecil sama dengan 15. Ini juga terdiri dari 2 persamaan, yaitu Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 15. Dan yang berikutnya adalah X sama dengan 0, ini adalah sumbu Y. Dan yang terakhir Y sama dengan 0, ini adalah sumbu X ya. Oke. Selanjutnya kita menggambarkan DHP-nya ya. Kita gambarkan DHP-nya pada sistem koordinat Kartesius, yaitu menggunakan sumbu tegak dan sumbu datar. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 20. Ini dia 20 ya. Kemudian X sama dengan Y sama 20, 0,20 dan 20,0. Ini dia 20,0. Oke, X tambah Y sama dengan 20. Kemudian dari kedua, X sama dengan 3. X sama dengan 3, ini dia 3. Maaf, X sama dengan 3, ini dia 3. Garisnya adalah vertikal sejajar sendiri. Dan X sama dengan 12 ya. X sama dengan 12 kemudian. Karena pada persamaan dia adalah di antara 3 dan 12, maka daerah sebelah tengah-tengah, maka akhirannya ke sebelah kirinya 3 dan ke sebelah kanannya 12 ya, ke sebelah kanannya 12. Kemudian yang berikutnya Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Dan Y sama dengan 15. Y sama dengan 15. Karena dia di antara, berarti akhirannya ke sebelah atas 15
dan ke sebelah bawah 5 ya, ke sebelah bawah 5. Sehingga inilah di HP-nya ya. Oke, ada sedikit perbedaan soal ini dibandingkan dengan soal-soal sebelumnya. Di sini ada satu persamaan, bukan pertidaksamaan. Artinya maksimum atau maksimumnya itu akan berada pada garis ini. Berada pada garis ini dia. Oke, sekarang kita lihat dulu pojoknya. Pojoknya yaitu di sini dan di sini dia ya, ini pojoknya. Kenapa hanya dua ini yang kita lihat? Karena maksimum dan minimumnya akan berada pada garis itu. Sehingga kita lihat A itu adalah perpontongan antara garis X tambah Y sama dengan 20 dengan garis Y sama dengan 15. Jadi kalau saling kita substitusikan, berarti X tambah 15 sama dengan 20, maka X sama dengan 5 ya. Sehingga koordinatnya adalah 5,15. Ini koordinat A ya. Oke. Sementara pojok B itu berada pada perpotongan antara X tambah Y sama dengan 20 dan garis X sama dengan 12. Dengan saling substitusi kita peroleh 12 tambah Y sama dengan 20, maka Y sama dengan 8. Sehingga koordinat titik pojok B adalah 12,8. Sehingga kita lihat dulu, masukkan ke fungsi objektif. Z sama dengan 4X tambah 6Y. Untuk pojok A 5, 15, maka Z-nya sama dengan 4 kali 5 tambah 6 kali 15 sama dengan 20 tambah 90 sama dengan 110. Untuk pojok B 12,8, maka Z-nya sama dengan 4 kali 12 tambah 6 kali 8 sama dengan 48 tambah 48 sama dengan 96. Sehingga skor maksimum adalah 110. Oke. Dan pilihannya adalah D. Oke, jadi perhatikan dengan 3 contoh ini, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, susun model matematikanya, tentukan fungsi objektifnya, gambar daerahnya, kemudian tentukan titik pojoknya, kemudian substitusikan titik pojok terhadap fungsi objektif, maka yang terbesarnya adalah maksimum. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ilmu ini bisa menjadi milik kamu. Sekian dan terima kasih.